Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Kepala Man1 Sukarame Bandar Lampung, Bapak Lukman Hakim, SPD MM, dengan tema memperingati Bulan Bahasa Man1 Bandar Lampung tanggal 28 Oktober 2023, acara puncaknya. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Lukman Hakim SPD MM pada sesi pertama. Saat ini kita berada pada sesi kedua. Pak Lukman, yang menarik itu apa yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi, bahwa ini kan acara puncaknya tanggal 28 nih. Berarti sebelumnya ada acara-acara lain, itu bagaimana Pak? Sebelum tanggal 28, dari tanggal 23, bahkan di awal bulan Agustus itu sampai September kita sudah mentrenerkan seluruh siswa kelas 10, kelas unggul itu untuk kursus bahasa Inggris dari Jawa Timur ya. Dari Jawa Timur kita impor langsung untuk membersamai anak-anak 2 bulan untuk membuka kemampuan bahasa asingnya, terutama bahasa Inggris. Itu langkah awal, dan itu setiap tahun akan kita mulai ya. Sehingga anak-anak itu sudah, nanti akan dilombakan per tanggal 23 kemarin itu sudah ada lomba tentang penampilan-penampilan berbahasa asing ya, maupun bahasa daerah Lampung kita, juga bahasa Indonesia. Di antaranya adalah termasuk bahasa daerah ini ya Pak? Ya, jadi kita memang gimana pun juga lahir dari masyarakat Lampung ya. Tentunya kita juga harus cinta dengan apa yang ada di bumi Lampung. Salah satunya adalah bahasa, supaya bahasa Lampung juga menjadi khasanah kekayaan Nusantara ya. Betul. Sehingga siapapun yang akan di Lampung nanti akan mengerti dengan bahasa Lampung, karena anak-anak kita juga mampu untuk berbicara sehari dalam bahasa Lampung. Yang kedua, lomba yang diadakan adalah debat, baik itu bahasa Inggris maupun dengan bahasa Indonesia, dan itu dilombakan antar kelas. Kemudian ada juga tentang perlombaan drama. Drama itu juga asik ternyata ya. Anak-anak itu begitu menikmati dan hidup suasana dalam menampilkan seni dan bahasanya. Nah, dari tanggal 23 puncaknya nanti di hari Senin ya, dilanjutkan di hari-hari tanggal 24 sampai 27 ya, besok ya. Kemudian siapa yang berhak menjadi pemenang, kemudian siapa yang berhak mendapatkan penghargaan, itu akan ditampilkan. Bahkan akan tampil secara langsung hasil-hasil dari final-final dari tim yang dilombakan di kelas itu. Nanti akan live ya, di tanggal 28 di kampusnya Man1 Bandar Lampung, kampus Ceria, kampusnya para bintang. Pak Kepala, Pak Lukman Hakim SPDM, ini juga yang menarik ya, upaya-upaya melestarikan bahasa atau mengkampanyekan bahasa Indonesia di lingkungan sekolah itu ya, tentunya Man1 ini banyak ya yang dilakukan ya Pak ya. Oh tentu, tadi disampaikan setelah anak itu diberikan pembelajaran tentang bahasa, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Nanti anak juga selain ditampil secara fisik maupun berbahasa, lagi-lagi anak juga akan dilatih menjadi seorang semacam trainer, karena dia akan menyampaikan gagasan-gagasan dia, gagasan yang ada di pikiran dia melalui tulisan dan juga penampilan dalam artian hari ini orang sudah tidak asing lagi tampil di depan kamera, walaupun itu kamera handphone dan seterusnya. Tapi itu juga menjadi track record siswa ketika di Man1 Bandar Lampung, bahwa dia punya karya tentang apa yang dia pelajari, apa yang dia imajinasikan, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dan gambar, kemudian dia akan presentasi. Di presentasi awal tentunya masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, dari cara berbicara, kemudian pemilihan tempat yang tidak bising, itu masih perlu banyak koreksi. Tapi penampilan berikutnya, kedua, ketiga, dan seterusnya, anak itu sudah seperti dosen, seperti calon kandidat doktor lah, dia mampu mempresentasikan apa yang dia baca
Iya, iya. Sehingga anak itu tanpa harus kesulitan kita gedor suruh belajar, kalau sudah dikasih tugas besok presentasi tentang bab tertentu, misalkan bab tentang puisi. Oke. Apa yang Anda tahu tentang puisi? Silakan. Anak akan browsing membaca semua buku, semua artikel, semua jurnal tentang puisi. Setelah dia baca, nanti dia akan petakan puisi itu ada berapa macam, kemudian tokoh-tokoh puisi nasional itu siapa saja, dan bermanfaatnya di dunia keseharian di mana. Kalau orang yang pintar berpuisi, nanti lapangan kerjanya seperti apa. Nanti dia akan petakan dalam bentuk tulisan dan presentasi di depan kamera. Oh, menarik itu. Tapi memang targetnya juga adalah seperti kampus ceria, Kampus ceria, kampusnya Para Bintang. Ini kan tentu juga terkait prestasi-prestasi. Ya. Pak Lukman ya. Ya ini prestasi di bahasa atau di yang lainnya cukup banyak. Ini apa aja? Silakan. Soal prestasi memang hari ini kita kemarin di pendidikan kewarganegaraan ya yang diadakan di Pulau Jawa di Semarang ya. Ya kita secara nasional juga juara. Kemudian levelnya udah level nasional. Iya, baru-baru ini. Kemudian memang anak kan mempunyai kelebihan di semua lini ya, tapi tidak sama. Man satu Bandar Lampung juga menjadi juara dari bintang di Olimpiade Sains, baik itu fisika, kimia dan seterusnya. Tetapi juga jangan lupa ada juga anak-anak itu yang di dunia bahasanya lebih oke, lebih cakap dan seterusnya. Dan anak-anak yang pintar di bahasa juga biasanya kalau di dunia mata pelajaran yang ada di Mansu matching juga dengan misalkan hafalan Qur'annya jadi banyak. Di MTQ tahun ini kita untuk Kota Bandar Lampung wakil 3 juaranya ada dari Man 1. MTQ tingkat provinsi. Jadi tahun depan berangkat ke nasional. Itu juga dari anak-anak yang itu kemampuannya tidak di fisika, tidak di matematika, tapi di ilmu pengetahuan di keagamaannya. Dan itu keagamaan pastinya apa? Harus disupport dengan kemampuan berbahasa yang baik. Karena apa? Anak-anak kita kalau mau MTQ di Qatar misalnya, dia harus bisa bahasa asing dong. Bahasa Inggris untuk komunikasi dengan panitia dan seterusnya. Jadi memang orang yang pandai atau memiliki kemampuan bahasa, maka lapangan pekerjaan dan lapangan penghasilannya ya insya Allah luas juga. Oh iya, betul. Iya, bahasa termasuk saja. bahasa internasional, bahasa Arab Ya, tadi. betul. Jadi upaya-upaya itu sehingga betul sekolah di Man 1 itu tidak salah ya. Ya kan terbukti tahun ini saja kan sudah 94% ya yang masuk perguruan tinggi negeri, yang 6% di kedinasan dan langsung kerja. Oke. Gitu. Memang prestasi Man 1 ini udah kemana-mana nih Pak Kepala ini. Insya Allah. Dan yang luar biasa baik tingkat lokal maupun tingkat nasional. Pak Lukman, ini soal bahasa ini kan di Man 1 ini sendiri memang ada kelas bahasa ya. Iya. Jadi fokus gitu. Selain kelas bahasa, kelas yang lainnya Pak Lukman? Oke, dari di Man 1 itu jurusan itu ada 4. Iya. Pertama ilmu-ilmu pengetahuan alam atau kalau kelas kita IPA lah dulu ya. Kemudian ada kelas-kelas ilmu pengetahuan sosial atau yang familiar dengan jurusan IPS. Yang ketiga ada jurusan bahasa. Nah tadi bahasa ini kalau di Man 1 termasuk kelas unggul. Kelas unggul, bahasa di Man 1 itu kelas unggul. Karena itu tadi yang seperti kata Pak Kepala, ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada bahasa Jerman, ada Mandarin. Jadi betul. Kalau ada acara-acara di Man 1 itu Mandarin, kemudian Inggris, kemudian Jerman, bahasa Indonesia ya. Kalau waktunya agak longgar ditambah bahasa Lampung, itu pasti kepakai semua. Jadi kalau kita jadi pejabat yang mau sambutan harus memperhatikan nanti dipanggil pakai bahasa apa. Gitu. Kalau bahasa Lampung ngerti lah ya bahasanya. Pas pakai Mandarin, betul. Itu harus nyambung juga pejabat itu kan. Mau dipanggil pakai bahasa Mandarin. Itu luar biasa. Nah itu juga nilai positif ya di masyarakat di Man 1 Bandar Lampung itu.
kelas bahasa Indonesia itu, bukan bahasa itu betul-betul kelas unggul. Jadi memang perlakuannya juga lebih ya, kurikulumnya lebih. Kemudian di situ nanti banyak guru tamu. Guru tamu itu artinya guru-guru praktisi tentang bahasa yang memang sukses di dunianya, kemudian akan hadir membantu menginisiasi atau memotivasi atau mengkatalisatorisasi gitu ya anak-anak MAN 1 itu bahwa bahasa itu masa depannya cerah. Gitu. Jadi jangan khawatir masuk kemana aja, sekarang kan bisa semua jurusan bisa ke perguruan tinggi di fakultas mana saja. Jadi nggak usah khawatir. Bahkan kalau bahasanya sudah bagus, dia udah punya modal dasar yang bagus gitu untuk apa dia membuat jurnal atau baca jurnal, kan semuanya pakai bahasa yang bagus. Jadi modal bagus bahasa, ya insya Allah masa depannya juga cerah, menjadi bintang gitu. Itu kalau kelas bahasa itu termasuk kelas unggulannya Iya, dari kelas unggulan. MAN 1 Iya. ya. Umumnya siswa itu ada di kelas IPA, IPS, bahasa, atau tersebar merata itu bagaimana Pak Kepala? Kalau peminat tertinggi tetap di IPA masih, tapi tidak mungkin kita terima semua. Kemudian tadi berdasarkan urut ya, yang kedua IPS, yang ketiga bahasa, tapi bahasa seluruhnya adalah kelas bahasa. Yang terakhir kita ada kelas jurusan keagamaan ya, ilmu keagamaan tentang fikih, kemudian Quran hadis dan membaca kitab itu kita ada, dan itu di boarding ya. Cukup ya, variatif lah pilihan luas ya. Tinggal bagaimana orang tua juga masyarakat memberikan dukungan dan support yang positif ya, karena semua itu untuk menjadi apa yang kita cita-citakan menjadi sebuah impian itu ternyata juga perlu pengorbanan ya. Baik itu pengorbanan rasa dan perasaan, di sana ada doa dan air mata karena menginginkan sebuah kebaikan, di sana ada biaya yang harus kita tampung bersama. Nah itulah ketika itu bisa bersinergi dan masyarakat menyambut positif, maka menjadi bintang di rumahnya, menjadi bintang untuk pribadinya, menjadi bintang untuk di madrasahnya, itu menjadi sesuatu yang sangat mungkin dan itu akan terjadi. Menarik Pak. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Iya, okay. Terkait soal kemana juga alumni MAN 1, perguruan tinggi dan sebagainya. Pak Lukman. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Kepala MAN 1 Sukarame Bandar Lampung, Bapak Lukman Hakim, SPDMM, akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.